Halo, bertemu kembali dengan channel calon dosen, channel yang akan membahas tentang sosial, ekonomi, politik, budaya, motivasi, dan sebagainya. Nah, di pagi hari ini kita masih dengan pembahasan atau topik yang sama tentang organisasi lah ya. Video saya sebelumnya sudah banyak sekali yang membahas tentang organisasi atau kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara organisasi dengan komunitas. Tentunya kita sudah mendengar bukan tentang kejadian-kejadian yang di luar yang sudah terjadi seperti organisasi masyarakat dan lain sebagainya, dan kayak semacam komunitas, perkumpulan dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini aku akan membahas apa sih itu organisasi, apa sih itu komunitas, dan apa sih perbedaan keduanya. Oke, untuk yang belum like atau dan subscribe, jangan lupa di subscribe video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, karena di sini kita akan membahas tentang yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Oke, jadi organisasi itu sebenarnya asal muasalnya dari bahasa Yunani atau dari bahasa Latin yang artinya organon, itu kalau tidak salah alat atau bagian atau kayak struktur atau kayak kegiatan yang dilakukan lebih dari satu orang, bisa 2 orang atau lebih ya. Jadi organisasi itu, makanya kenapa organisasi itu tidak bisa dilakukan sendiri ya, karena organisasi itu harus minimal 2-3 orang. Jadi organisasi adalah perkumpulan kelompok orang di dalam suatu tempat atau di dalam suatu wadah untuk mencapai tujuan tertentu, untuk mencapai visi dan misi tertentu. Seperti itu biasanya. Kalau di organisasi itu segala sesuatunya sudah tersusun dengan rapi, kan? Ada kepemimpinannya, ada misi dan visinya, ya kan? Ada administrasinya, ada hukum-hukum, ada pelanggaran-pelanggaran, dan ada yang lainnya. Makanya organisasi itu bersifatnya mengikat lah ya. Nah, sedangkan komunitas itu berasal dari bahasa Latin yang artinya communitas, itu yang artinya ketertarikan, kesukaan atau kegemaran. Jadi komunitas adalah perkumpulan sekelompok orang di dalam suatu tempat atau di dalam suatu wadah, dalam berbeda entah itu keyakinan, ras, suku bangsa dan lain sebagainya, yang memiliki kesamaan sama, yang memiliki kegemaran yang sama, yang memiliki hobi yang sama, seperti itu. Cuman jadi makanya kalau misalkan komunitas itu hanya bagian kecil saja, misalkannya apa, seperti komunitas mungkin kayak semacam komunitas trading ya, berarti orang-orang yang di dalamnya itu menyukai aktivitas trading, jual beli saham ya, seperti itu. Atau komunitas pecinta alam ya kan, yang sukanya turun naik gunung, atau komunitas pecinta hewan, atau komunitas pencinta lingkungan, atau organisasi kampus, bisa juga ada komunitas yang berbau tentang hal-hal yang sosial gitu kan, komunitas pecinta hutan gitu kan, dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Jadi di sini sudah kita bisa memahami lah ya antara perbedaan antara organisasi dengan komunitas. Nah, lantas apa sih perbedaan antara organisasi dengan komunitas? Nah, biasanya kalau organisasi itu
eh, bersifat resmi, memiliki surat izin ya. Misalnya apa? Misalkan kayak organisasi masyarakat, kayak misalkan FPI ya kan, atau misalkan pemuda Pancasila, atau organisasi politik ya, atau organisasi kampus, atau bisa juga kayak semacam organisasi sekolah ya kan yang memiliki izin. Dari mana izinnya? Bisa saja dari izin sekolah ya kan, atau izin dari kalau komunitasnya, kalau organisasi sudah besar, kayak organisasi politik, mungkin itu membutuhkan izin yang sangat banyak ya, mungkin dari RT RW kelurahan misalnya, atau dari kabupaten, dari wali kota, gubernur dan lain sebagainya ya, seperti itu. Jadi memang ada surat izinnya ya kan, resmi gitu, karena memiliki visi dan misi yang jelas. Nah yang kedua, kalau organisasi itu memiliki cabang, biasanya kalau organisasi itu biasanya ada cabang-cabangnya juga, cabang Serang, Tangerang, Banten, Bogor ya kan? Karawang ya kan? Jakarta dan lain sebagainya. Biasanya organisasi ini jumlah kelompoknya yang besar sekali ya. Kayak organisasi kampus kan banyak juga tuh, atau organisasi partai politik, ada organisasi misalnya pemuda Pancasila ya kan, itu bisa sampai ribuan apa bahkan jutaan ya. Atau misalkan kayak organisasi atau ormas yang sekarang lagi booming ya, organisasi pemuda Islam yang sempat kemarin dibubarkan ya, seperti itu banyak sekali anggotanya. Nah yang keempat itu, organisasi itu memiliki struktur. Apa maksudnya? Ada kepemimpinannya, ada wakilnya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada keuangannya, ada tim lapangannya ya kan, ada sarana dan prasarananya, ada semuanya lengkap. Itu bisa organisasi seperti itu. Ada dana sumbangannya, ada kegiatannya, terperinci semuanya karena memiliki tujuan yang sama ya kan, memiliki tujuan yang jelas. Nah seperti itu organisasi. Nah sedangkan komunitas itu biasanya hanya perkumpulan saja ya kan ya, biasanya juga ada pemimpinnya tapi tidak terikat ya kan. Nah juga terus kalau komunitas itu ya hanya kecil sekali kelompoknya, tidak memiliki tujuan yang pasti, hanya sebatas hobi atau kesukaan yang sama gitu loh. Yang penting menambah pengetahuan, berkumpul bersama, menyukai hal-hal yang sama gitu kan, mengikat ikatan tali persaudaraan seperti itu. Kalau biasanya juga kalau komunitas tidak memiliki cabang ya, jadi hanya kelompok tertentu saja. Makanya kalau komunitas ini kecil sekali ya kan, hanya beberapa orang, kan bisa 10, 100 atau 1000 orang saja. Nah itu komunitas ya. Nah, selain itu juga komunitas itu bisa keluar atau masuk kapan saja ya, tidak membedakan antara usia, kelompok, warna kulit, ras, agama dan lain sebagainya. Yang penting dia memiliki kesukaan yang sama, boleh bergabung, tidak mengikat ya kan, bisa keluar mana saja ya kan, itu bebas ya kan, bisa komunitas seperti itu. Kalau organisasi misalkan dia mengikat, misalkan kalau organisasi kampus ya berarti bergerak di bidang pendidikan saja ya kan, jadi tidak ada orang-orang luar gitu yang bisa bergabung ya kan. Sama dengan organisasi partai politik ya, berarti orang-orang yang bermain di bidang politik saja ya kan, jadi yang lain tidak bisa bergabung karena tidak memiliki visi dan misi yang sama. Nah inilah penjelasan tentang perbedaan antara organisasi dengan komunitas ya. Mungkin video saya banyak kekurangan ya mungkin, dan kalau teman-teman berkenan bisa memberikan kritik dan saran pada video saya, biar video saya juga kedepannya bisa menjadi video yang lebih baik lagi. Oke, mungkin pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini saja. Nanti kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa dan sehat selalu.